rebahan, bisa mendengarkan kembali ya, karena nanti ujiannya saya targetkan itu sebenarnya minggu depan kita sudah UTS, tapi materinya nanti sampai dengan analisis ya pokoknya sampai balok aja lentur. Nah mungkin saya satu pertemuan lagi di minggu depannya, baru nanti kita UTS. Ya. Nah, makanya saya sekarang mereview dulu biar nanti selesai mulainya bareng antara kelas A dan B. Gitu. Jadi nanti pada saat ujian nanti kita atur saja tempatnya sama waktunya, mungkin bisa kita barengan kelas A dan B. Ya ada sih sebenarnya di ruang itu ya, auditorium itu, cuman kan lesehan itu ya, jadi kayaknya kurang nyaman kalau buat kuliah dengan waktu yang lumayan. Oke, mungkin seperti itu. Nanti tolong ya diisi ya untuk berita acaranya. Anggap ini nihil karena secara jumlah memenuhi. Oke, saya share dulu. Nanti kalau saya tanya nanti saya akan nunjuk satu gitu ya. Jadi misalnya ini gimana gitu, nanti jadi misalkan tetap ada di device-nya masing-masing. Ini adalah analisis balok beton betulang penampang tunggal. Nah, sebenarnya model yang ini nih tidak ada sebenarnya di lapangan. Balok semuanya pasti ada tulang atas, tulang bawah, dan ada sengketa. Nah, ini kenapa ada? Biasanya bangunan-bangunan kayak plat penutup selokan itu biasanya ada. Gitu ya. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk apa? Untuk memudahkan kita juga dalam melakukan analisis. Ya, jadi dalam melakukan analisis. Nah, yang paling penting adalah sekarang model ini. Jadi semuanya harus paham distribusi tegangan ini. Karena apa? Karena rumusnya akan dimulai dari sini. Ya, jadi rumusnya itu akan dimulai dari sini. Contohnya misalkan ya. Nah, misalkan nggak ada. Open. Ini ya. Jadi jadi penampangnya seperti ini. Oh, di sini nggak ada. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada penampangnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat baloknya itu kayak gini. Seperti ini ya. Nah, ini ada tulangannya 3. Nah, gini ya. Nah, yang ini adalah penampangnya. Kelihatan dari sini penampangnya. Jadi makanya dia berubah seperti ini. Nah, ini ada 3. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya area tekan. Ini area tekan. Kayak tekannya sekian. Nah, ini sebenarnya ada di sini. Nah, sebenarnya seperti ini. Nah, ini yang CC itu ada di tengah-tengah sini nih.
Nah, jadi kalau saya gambar, ini yang di sini, jadi seperti ini. Tapi sebenarnya modelnya seperti ini. Ya. Jadi modelnya ini balok, gitu ya. Nah, dia sebenarnya di sini. Nah, ini adalah nilai CC-nya. Makanya CC itu adalah volume yang ini. Berarti apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Yang ini 0,85. Sebenarnya asal muasalnya dia bentuknya adalah seperti ini. Tapi kalau seperti ini berarti kan area tekannya menjadi seperti ini. Nah, kita kan ngitung luasannya ini kan tidak bisa hanya dengan panjang kali lebar kan, harus dengan mungkin dengan turunan ya. Nah, makanya ini dalam risetnya dia di seperti ini. Harusnya dia F absen C jadi 0,85. Harusnya sini sampai dengan C, tapi di sini sampai dengan A. A itu apa? A itu adalah beta 1 kalikan C. Nah, beta 1 ini pasti tidak lebih dari 1. Ya. Nah, ditandai dengan apa? Kalau masih ingat, beta itu adalah kalau kurang dari 28 MPa, maka beta 1 adalah 0,85. Kalau lebih besar, dia direduksi malahan. Yang terkecil adalah 0,65. Artinya dia akan direduksi. Jadi makanya dia naik sini secara grafik. Nah, rumusnya apa? Rumusnya volume. Berarti ini kalikan yang B-nya di sini. Ya. Nah, jadi ini kalikan yang di sini. Berarti 0,85 F absen C kalikan A kalikan B. TS rumusnya apa? Nah, TS rumusnya apa? TS ini kalau kita rumusnya adalah AS dikalikan FY atau FS. Kenapa FY atau FS? Karena kita tidak tahu apakah dia bekerjanya di kondisi yield atau di kondisi bajanya atau elastisnya. Nah, makanya kita belum tahu. Oke, untuk regangan beton udah dibatasi 0,003. Nah, regangannya di sini otomatis kan pakai perbandingan segitiga dia bisa ketemu. Ya. Segitiga ini bagi segitiga ini. Berarti ini dibagi ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Nah, baru ketemu regangannya. Nah, regangan ini dicek. Kenapa ini ada dua ini? Jadi, regangan yang terjadi, ini ya, regangan yang terjadi ini di kondisi leleh atau tidak? Karena kan seperti ini grafiknya. Ini kan EZ ya. Jadi kalau ke sana, ES-nya, berarti dia kondisi leleh maka FJ. Kalau ini ternyata lebih kecil daripada yang regangan Z, ini berarti dia menggunakan regangan S. Ya gitu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan coba menggunakan contoh untuk mengerjakan ini. Contoh yang ini nanti baru kita pakai. Oke, mungkin saya clear dulu ya. Saya clear dulu. Ini ya, saya bersihin dulu. Oke. Jadi kalau kita punya seperti ini, sekarang yang kita tanyakan apa? Yang kita cari apa? Ya. Sekarang tujuannya dulu. Awalnya kita tahu adalah ini adalah lentur, berarti adalah hubungannya dengan momen. Harus lebih kecil dari P kalikan Mn ini ya. Ini kalau kita menggunakan DFBT. Nah, ini yang kita kunci. MU dari mana? Berarti dari ini kalau punya beban gini, ini kita punya Q, maka MU adalah momennya dari McCrack-nya. I-nya dari mana? Ada perhitungan pembebanan. Udah dipelajari. Bagaimana cara mendistribusikan beban. Yang kita hitung adalah Mn dan P. P itu didasarkan pada regangan. Sekarang kita fokus ke Mn. Mn itu rumusnya apa? Yaitu gaya kalikan lengan. Itu ya rumusnya, intinya kan itu.
Nah, gaya kalikan lengan. Oke, kita pegang. Gayanya itu yang ini gaya. Kenapa ini ke sini? Karena tekan. Ini ke sana karena tarik. Nah, sekarang rumus momen itu bisa beda-beda. Nanti kalau Anda punya referensi, rumus momen itu bisa ada macam-macam, tergantung dari titik putar yang kita buat. Contohnya misalkan saya di sini. Ya. Nah, kalau saya titiknya di sini, berarti CC kalikan lengannya yang ini. Ditambah TS kalikan lengannya di sini 0. Berarti CC kalikan D min setengah A. Ini karena satu arah berarti ditambah TS kalikan lengannya berapa? 0. Berarti ini nggak ada. Maka MN rumusnya adalah CC kalikan D min setengah A. Itu ya. Sekarang titiknya saya rubah di sini. Rumus berikutnya. Hasilnya akan sama. Maka MN sama dengan, berarti TS ya. TS kalikan D min setengah A. CC-nya muternya kebalik berarti minus. CC kalikan 0. Nah, berarti ini rumus keduanya adalah yang ini. Rumus ketiganya titiknya ada di atas ini. Misalkan. Ya berarti ini kali sini, ini muter ke sini. Berarti MN-nya sama dengan TS. Lengannya ini panjang ini apa ini? D. Ini ke sini. Yang sini negatif. CC kalikan setengah A. Jadi rumusnya banyak sekali yang bisa digunakan. Hasilnya sama, karena rumus dasarnya adalah momen sama dengan gaya kalikan. Itu ya, jadi bisa kepakai di mana saja. Nah, cara menghitung berikutnya kalau analisis berarti kita akan mencari nilai MN-nya. MN-nya berapa, nanti P-nya akan ketemu, berarti dicocokin. Kalau dia lebih kecil berarti aman. Kalau besar berarti tidak aman. Jadi kekuatan momen perlunya, kekuatan akibat beban luar, momen akibat beban luar itu harus lebih kecil daripada kekuatan sendiri. Ya, kalau ternyata lebih besar berarti ya tidak aman. Gitu. Ya, jadi cara pemahamannya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan biar nggak ngantuk. Oke, ada? Belum ada ya? Oke. Nah, saya sekarang akan tadi saya pakai satu titik aja ya. Saya pakai satu titik ada yaitu di sini. Titiknya saya momennya di sini. Jadi kalau Anda dulu belajar ini ada A, terus ke sininya ada B, MA sama dengan 0 gitu ya. Ini ada beban di sini, ada reaksi di sini. Nanti ini dikurangi ini gitu kan. Ini sebenarnya sama, cuman bedanya ini arah horizontal, ini kan vertikal. Nah, berarti saya di sini momen yang saya akan cari, saya akan membuktikan bahwa MU apakah kecil dari P kalikan MN. Gitu ya. Berarti saya cari MN dulu. MN sama dengan CC, ini ya titiknya di sini ya, dikalikan dengan jaraknya yang ini. D min setengah A. Ditambah TS kali 0 ya, nggak usah saya tulis. Nah, biasanya kalau analisis itu ada dimensinya, B-nya ada. Oke. Terus ini adalah H ya, ini H. Yang dipakai kenapa ini ada H? Yang dipakai adalah D. Kenapa D? Karena yang di dalam perhitungan itu adalah tinggi efektifnya. Dianggap beton di sini itu nggak menerima apapun. Jadi sampai di sini. Jadi udah ketahui. Terus mutu ini juga sudah ada F absen C. Mutu ini juga sudah ada FY. Gitu ya. DS-nya berdasarkan selimut beton. Kalau ini nggak ada sengkang, berarti selimut beton kali ditambah dengan setengah ini. Itulah nilai DS-nya. Jadi DS itu kalau satu lapis, dia ada di sini nih. Nah, satu lapis ada di sini. DS kalikan dengan, itu adalah satu lapis. Ya. Nah, sekarang kita uraikan dulu. CC tadi rumusnya apa? Volume kalikan ke sana. 0,85 F absen C kalikan A kalikan B.
Ya, 0,85 kalikan A kalikan B ke sana. Nah, karena ada di sini. Terus kali D min setengah A. Gitu ya. Sekarang kita cek f of n c ada. A belum ada. B ini ada. D sudah ada karena H sudah ada. DS berarti ada selimut beton dikurangi ditambah dengan setengah ini. D-nya ada. A-nya belum ada. Berarti sekarang yang belum ada adalah nilai A-nya. Berarti hitungan kita nggak bisa lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari A? Pakai hukum keseimbangan. Ini sama aja. Sigma vertikal sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0. Sigma F horizontal sama dengan 0. Berarti ada tekan, ada tarik. Itu harus sama dengan 0. Berarti CC sama dengan TS, biar sama dengan 0. Oke, yang di sini CC adalah 0,85 F of n C kalikan A kalikan B sama dengan AS, ya, ini adalah AS, luas tulangan. Jadi yang kita pakai nanti adalah luas tulangan. Jumlah tulangan, misalkan jumlah tulangannya 3, diameter 16. Ya kita tinggal kalikan aja ini jadi AS. Jadi 1/4 Pi kalikan 16 kuadrat kalikan jumlahnya 3. Nah, itu adalah luas tulangan. Ini adalah AS-nya. Kalikan FY atau FS. Kenapa? Karena kita nggak tahu regangan ini berapa yang bekerja. Ya, belum tahu kita regangannya berapa. Nah, kalau udah seperti ini kita cek, ini ada tadi ya dari sini. Yang belum ada adalah A dan ini belum ada ini. Apakah menggunakan FJ atau menggunakan FS? Ya. Kalau menggunakan FY, berarti kita harus asumsikan dulu. Kalau ada dua yang tidak diketahui, maka salah satunya kita boleh asumsikan. Ketika kita sudah mengasumsikan, maka harus dikontrol. Itu ya. Nah, ini sudah habis, saya pakai obat aja. Ini ya. Nah, ini. Nah, tadi di sini adalah, saya tulis lagi, CC sama dengan TS. Asumsikan salah satu. Asumsi tulangan tarik leleh. Maka yang kita gunakan adalah FY. Kenapa demikian? Kalau saya gambar, leleh itu kondisinya kan dari sini. Ini kan pegangan Y. Ini adalah tegangan Y. Kalau ada di sini, maka ini menggunakan tegangan S. Nah, berarti kalau asumsi tulangan tarik leleh, berarti nanti regangan S-nya ini, regangan S harus lebih besar atau sama dengan regangan Y. Kontrolnya nanti gini, asumsi seperti ini, berarti, oh asumsi saya leleh, berarti ada di sini kan, berarti harus lebih besar, gitu. Kontrolnya itu harus lebih besar. Nah, kalau nilainya lebih besar ke sini, maka yang dipakai FJ. Nggak dipakai yang FJ sini nggak. Yang dipakainya pokoknya FJ aja. Kalau dia di bawahnya dipakai FS. Karena asumsi leleh, maka kita pakai FJ. Ngontrolnya harus pakai yang ini. Ya, ngeceknya. Nah, oke. Berarti kita sudah punya asumsi 0,85 F of n C kalikan A kalikan B sama dengan AS kalikan FJ. Karena asumsinya leleh. Sekarang FJ sudah ada. Ini nilai FJ di sini sudah ada. Oh, hilang. Nggak boleh disentuh. Nah, berarti tinggal A-nya. Berarti A-nya akan ketemu. A sama dengan AS kalikan FY dibagi 0,85 F of n C kalikan B. Nah, udah ketemu A-nya. Nah, kalau sudah ketemu, A bisa diganti juga dengan C, sama aja, mana yang dibutuhkan saja. Caranya bagaimana? Kalau mau jadikan C, berarti sama dengan A dibagi beta 1.
Beta 1 dari mana? Diingat-ingat kembali, beta 1 adalah jika nilai mutu betonnya sampai dengan 28 MPa, maka beta 1 0,85. Bunyinya, esensinya seperti itu. Jika mutu beton lebih dari 28 MPa, jika lebih dari 28 MPa, bentar ya. Jika lebih dari 28 MPa, maka beta 1 yang 0,85 itu harus direduksi 0,05 setiap peningkatan 7 MPa. Nah, kalau kemarin kita bikin rumusnya adalah beta 1 sama dengan 0,85 dikurangi 0,05 F absen C kurangi 28 dibagi 7. Jadi kalau misalkan betanya 30 MPa, ya udah 30 kurangi 28. Kalau betanya setiap kenaikan 7 MPa kan kita cek saja rumusnya benar atau salah, maka 35 katakanlah. Berarti naik 7 ya. 35 kurangi 28 sama dengan 7. 7 bagi 7 1. 1 kali ini 0,05 berarti setiap kenaikan 7 direduksi 0,05 berarti 0,85 dikurangi 0,05 sama dengan 0,8. Itu ya. Berarti ini bisa ketemu nilai C-nya. Oke. A-nya udah ketemu, udah dirubah ke C. Sekarang sebenarnya kalau ini sudah ketemu, kita tinggal masukkan ke sini kan, berarti MN-nya akan ketemu. Tapi karena tadi kita punya asumsi, maka asumsi itu harus dikontrol. Nah, caranya apa? Kontrol, cek, berarti harus dicek kan, asumsi tarik leleh. Yaitu regangan S harus lebih besar daripada regangan Y. Regangan Y rumusnya apa? Ya, modulus sama dengan regangan dibagi regangan. Regangan sama dengan F dibagi E. Karena ini FY sama dengan FY dibagi modulus. FY-nya sudah ada, modulusnya 200.000 kan, 200.000 MPa, maka akan ketemu. Regangan S sekarang yang dicari. Nah, ini menggunakan segitiga perbandingan segitiga. Ya, yaitu rumusnya regangan C dibagi dengan C ya. Segitiga ini dibagi dengan ini berarti yang ini sama dengan regangan S dibagi yang ini. Ini panjangnya D, ini C, berarti D min C. Maka regangan S sama dengan ini naik ke sana, D min C dibagi dengan C kalikan regangan C. Regangan C-nya ini adalah kali 0,003. Baru dicek. Ini lebih besar nggak dengan yang ini? Kalau lebih besar, berarti asumsi benar. Kalau sudah asumsi benar, maka nilai A-nya kita masukkan ke dalam MN. Ya. Kita masukkan ke dalam MN-nya yang ini, maka MN akan ketemu. Berarti kekuatan nominalnya akan ketemu. Ya. Sekarang tinggal Pi-nya. Pi-nya dari mana? Nah ini ya, ini nanti saya cari. Nah Pi-nya dari sini. Ini di depan ada halaman depan. Jadi regangannya berapa? Kalau regangannya 0,002 sampai 0,05 berarti rumusnya yang ini. Nilai Pi-nya. Ya. Jadi nilainya yang ini. Ini rumusnya ini, kalau nilainya ini. Kalau ternyata ketemunya adalah di atas 0,005, misalkan 0,01, berarti ketemunya adalah 0,9. Nah ini dipakai lainnya apa? Karena cuma ada spiral sama lainnya. Karena kita sengkangnya bukan spiral, pakai yang lainnya. Kalau dia lebih kecil daripada 0,02, maka dipakai yang 0,65. Jadi maksimumnya 0,690, minimumnya adalah 0,65. Itu ya, jadi Pi-nya akan ketemu, berarti desainnya akan ketemu.
gitu ya. Nah, jadi kalau di sini urutannya, nah ini untuk apa? Ini untuk pengecekan AS tadi. Jadi sebelum kita hitung, AS itu dicek dia lebih besar dari minimum atau tidak. Ya, dari sini atau dari sini. Terus cek tulangan maksimumnya juga melebihi atau tidak. Kalau melebihi nanti ada namanya overinforce, ada namanya underinforce, ada seimbang. Ya. Ini ya untuk tunggal. Jadi yang tadi saya jelasin di sini itu, ini adalah dari diagram tegangan-tegangan ini kita turunkan menjadi rumus yang seperti ini. Nah, kalau masih bingung, saya sudah bikin urutannya. Yang ini tinggal dicek saja, yang AS yang ini nilainya berapa, itu nilainya harus lebih besar, jadi AS minimum, nanti ya, AS minimum harus lebih kecil daripada AS yang tadi, harus lebih kecil dari AS maksimum. Nah, dicek ini dikontrol. Rumusnya yang ini dipakai yang terbesar. Nilai 2 ini mana yang paling besar, masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Yang ini tadi yang jumlah tadi 3D 16 atau 4D 19, nah itu yang dikalikan. 1/4 BD kalikan jumlahnya, 1/4 BD kalikan jumlahnya. Nah, kalau itu udah oke ya hitungan lanjut gitu. Karena artinya sebenarnya syarat minimum aja dia tidak terpenuhi. Terus bagaimana kalau dia lebih besar dari AS maksimum? AS-nya lebih besar daripada AS maksimum. Sebenarnya lebih besar juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman pada saat menerima beban itu harus hati-hati karena nanti sistem kegagalannya adalah overinforce itu saja. Ya. Nah, tadi urutan saya MN pertama nyari CC dengan TS dulu. Nah, terus diasumsikan dulu. Terus setelah diasumsikan dikontrol gitu kan. Dikontrol bahwa nilai ini lebih besar daripada yang ini. Kalau sudah ketemu nilai A-nya, baru masukkan ke sini. Karena sudah ketemu regangan, maka Pi-nya akan ketemu. Regangan ini adalah regangan yang paling jauh. Karena tulangannya tunggal, ya regangannya itu. Kalau tulangan rangkap, berarti regangannya yang berbeda. Terus cek MU-nya, maka ketemu. Ya, cara kedua yang membedakan adalah ininya saja. Oke, untuk review tulangan tunggal sampai di situ ada pertanyaan? Silakan, nggak ada pertanyaan. Sekarang kita berikutnya adalah ke tulangan rangkap. Halo, bangun. Belum ada ya? Paham ya? Paham atau hampa? Ini harus paham, ini sangat penting sekali. Nah, tadi asumsinya tadi, yang belum itu asumsinya yang tadi ini. Asumsi yang ini. Ini kalau asumsinya sudah oke, berarti berarti asumsinya udah oke nih. Maka nilai A ini kan tinggal dimasukkan terus dikontrol kan. Masukkan ke sini ketemu. Kalau ternyata asumsinya ternyata lebih kecil, berarti kan harus menggunakan yang ini. Maka Anda harus mengulang lagi di perhitungan di sini. 0,85 F C kalikan A kalikan B kalikan AS kalikan FS. Jadi nilai yang ini harus diganti FS. FS rumusnya apa? FS rumusnya adalah modulus dikalikan regangan S. Regangan S tidak boleh diambil dari di sini. Karena asumsi ini sudah salah. Regangan S harus diturunkan, diambil dari rumusnya yang ini. D min C dibagi C. Ya, ini sama dengan D min C dibagi C kalikan 0,003. Nah, jadi ini sudah ada, C-nya dicari, C itu korelasi dari A, berarti ini bisa dirubah ke A juga, jadi bisa dirubah ke C juga, atau C-nya yang dirubah ke A. Baru nanti ada satu yang tidak diketahui, maka nilainya akan ketemu. Jadi jangan menggunakan nilai E yang ada di sini. Karena asumsi ini salah. Jadi tidak boleh digunakan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti ada ordo pangkat 2.
dua cara menghitungnya. Oke ya, jadi itu kalau dia asumsinya tulangan tarik dan tulangan tunggal. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke tulangan rangkap. Apa bedanya tulangan tunggal dan tulangan rangkap? Nah, inilah yang sering ada pada struktur beton. Bentuknya kebanyakan seperti ini. Jadi ada tulangan atas, ada tulangan bawah. Bentar, saya nyari wordnya dulu. Bentar ya, sambil nunggu saya minum dulu. Nggak mau ya. Udah ini aja lah. Oke, sekarang kita tulangan tangkap yang tadi ya. Nah, kita tulangan tangkap. Nah, tulangan tangkap. Saya akan gambar dulu tulangan tunggal. Bedanya nanti di mana? Kalau tadi kita bicara tulangan tunggal, seperti ini. Ini ada tulangan 1, 2, 3. Di sini adalah H. Di sini adalah B. Di sini adalah AS. Di sini adalah DS. Di sini adalah D. Pegangannya ini adalah batangnya. Ini adalah CC. Ini adalah TS. 0,85 F of C. Ini adalah regangan C, yaitu sudah ditetapkan 0,003. Yang ini adalah C. Yang ini berarti D min setengah A, karena di sini adalah setengah A. Yang di sini ini adalah nilai A. Ini kalau tulangan tunggal. Ya. Bagaimana kalau tulangan rangkap yang sering ada? Berarti di sini ada tulangan kan? Tulangan di bagian tekan. Kalau bagian tekan tarik adalah AS, kalau bagian tekan adalah AS absen. Oke. Kalau di sini ada tulangan, berarti di sini ada regangan. Ini tadi adalah regangan S, yang ini berarti regangan S absen. Jadi regangan tulangan pada daerah tekan. Yang di sini, ini adalah regangan tulangan pada daerah tarik.
Setiap ada seperti ini regangan, pasti ada gaya. Nah, maka di sini ada gaya yang namanya kompres steel. Ini adalah kompres konkret, ini adalah kompres steel. Yang ini adalah tension steel. Oke, sampai di sini paham. CS-nya berarti rumusnya apa? Nah, kalau di sini ada DS, di sini biasanya ada yang menamakan DS absen, ada yang namanya D absen. Nah, mana aja yang dipakai boleh. Ini caranya sama, slim beton, garis tulang. Tapi karena ini nanti ada sengkang, kan kalau udah tulangnya ada sengkang. Saya ada selimut beton kan. Berarti DS rumusnya apa? Kalau satu lapis gini, DS sama dengan ini selimut beton, ditambah dengan diameter sengkang, ditambah dengan, nah ini setengahnya. Setengah kali diameter tulangan pokok. Tulangan pokok. Nah, diameter tulangan pokoknya yang mana? Yang ini. Atas juga sama di absen. Berarti kalau sini lengannya kita coba cari lengan. Lengan di sini sampai sini D min setengah A. Lengan di sini berarti sama dengan D min D absen gitu ya. Yang dicari apa tadi? Kita punya rumusnya adalah MU lebih kecil dari P kalikan MN ya. Ini dari makreknya, ini nanti, ini dari MN-nya. Sekarang kita nyari MN. Oke, rumusnya apa MN? Rumusnya apa? Anggita, coba Anggita Nurhamidah. Dari gambar ini aja. Titiknya saya pakai sini ya, titiknya. Saya pakai sini. Anggita. Anggita kemana? Zaki Adnan. Udah tidur nih. Irgi. Irgi nggak ada juga. Evania. Ini pada kemana ini? Noval, Aditya, Haji. Ya Pak, hadir Pak. Ya, ini apa ini? Val, titiknya di sini Val. MN Pak, MN-nya. titiknya di Sini, jadi muternya ke sini. Berarti rumusnya? Nggak apa-apa, salah. CC CC. ditambah CS. Jangan ditambah dulu, kan gaya kalikan lengan. Dikali D dikurang 1/2A. Kurangi setengah A. Ditambah Tambah CS dikali D dikurang D aksen. Bukan Pak. Oke. Oke, makasih. Amin ya. Jadi gitu ya. Jadi kita dari sini kita sudah bisa menurunkan rumusnya. Ya. Sekarang turunan dari 0 CC apa? Ya. CC apa? Trias Zahra. Trias mana Trias Zahra? Iya Kak. CC apa tadi? Volume ini apa? Jadi jangan ngafalin, ini aja, lihat gambar ini. Ini kalikan ke sana. Apa? Mana? Ngerti nggak?
CC. Nyerah. Sadira Putri Hamdani. Jadi kalau mau main gaya kalingan lengan ya, berkali-kali kan Anda pasti kalau ketemu Pak Tugas lu ngapalin tuh gaya kalingan. Nah sekarang sudah ada gayanya nih. Gaya CC itu kan volume ini, volume kotak yang menekan bagian atas. Nah volumenya apa? Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah intinya pokoknya luasan ini kalikan ke sana gitu. Berarti sama dengan 0,85 F absen C kalikan A kalikan B. Nah, 0,85 absen C ini adalah panjang yang ini. A itu adalah tinggi yang ini. B itu adalah tinggi yang ini, volume ini. Jadi benar-benar volumenya. Ya 0,85 kalikan A. D min setengah A. Ditambah. Ini CS. CS-nya ya. CS-nya sama dengan AS kalikan FS atau FY. Itu ya. Nah, ini belum tahu apakah menggunakan FS atau FY. Jadi ini masih depending. Berarti ada dua yang belum ketahui, ada dua yang belum ketahui. AS-nya jangan lupa, karena ini adalah bagian kompres, maka AS-nya adalah S absen. Nah, sekarang ada dua yang belum diketahui. Ya. Oke ya.
Oke, jadi mana nih? Ini ya. Saya tahu ya, jadi MN-nya itu adalah gaya kalikan lengan. Karena gayanya ada 2, maka ditambah gaya kalikan lengan lagi. Kalau nanti ada lagi 3 di sini, maka gaya kalikan lengan. Jadi kalau disini kasih gayanya yang ke atas dan ke bawah itu dipisahkan oleh 2 ini. Karena ini adalah bagian sentralnya, berarti atas tekan, bawah tarik. Tapi ini bisa kebalik pada kondisi lapangan. Jadi tergantung dari momennya. Jadi kalau momen seperti ini, berarti yang bagian atas itu akan kena tarik, bagian bawah akan tekan. Yang di lapangan kebalikannya. Bawah tarik, atas tekan. Jadi cara ngitungnya bisa diasumsikan aja di atas nggak apa-apa. Jadi waktu ngitung dibalik, tapi nanti pada saat penggambaran harus dikembalikan ke posisi yang seharusnya. Nah, kita cek satu-satu. Ternyata A-nya belum diketahui. A-nya belum diketahui, A-nya belum diketahui. 0,8 FCC sudah ketahui, B sudah, D sudah, H dikurangi DS. AS-nya tadi 1/4 BD kalikan jumlahnya. Yang ini belum tahu adalah A-nya sama ini sudah leleh atau belum. Nah, berarti kita pakai hukum keseimbangan, yaitu sigma karena horizontal ya F horizontal sama dengan 0. Horizontalnya yang mana? Berarti ada 2 yang ke kiri, ada 1 yang ke kanan. Berarti sama dengan di sini CS ditambah CC sama dengan TS, keseimbangannya gitu. Nah, sekarang tulangannya ada 2. Ya. Saya akan cek CS. CS itu kan compressed steel, berarti dia baja. Kalau baja itu kan selalu luasan kalikan FY atau FS. Ditambah CC kalikan, ini saya uraikan, 0,85 F absen C kalikan A luasan kalikan B. Sama dengan TS, ini AS absen, ini lupa terus. Ya ada pembedanya. Ini adalah AS absen, FY atau FS. Sehingga ada sekarang ada berapa? Kita mau nyari di sini 1, ini belum ketahui, ini belum ketahui. Berarti ada 2 yang tahu. Asumsinya cuma 2. Mau tariknya leleh. Jadi kalau seperti ini berarti tarik leleh, tekan belum leleh. Tarik leleh, tekan leleh. Tarik leleh, ada 4 kemungkinan asumsi itu. Tetapi secara logika, kalau kita ada benda yang kita tekuk seperti ini, dan ini garis netralnya yang C ini, pasti bagian bawah itu kemungkinan kan leleh, bagian tekan kan leleh. Bisa kita prediksi berdasarkan logika dari tekuknya. Jadi asumsinya sekarang, ya sudah kalau gitu asumsi. Kalau leleh bagaimana? Bisa juga. Kalau dia pas tengah-tengah, bisa juga leleh-leleh. Tapi kita ingat, di sini ada 3, ada 3. Kalau leleh, berarti FY, ini FY. Jumlahnya tulangan tarik, ini nggak ada nih. Tulangan tarik dan tekan jumlahnya sama, berarti luasannya sama. Ini kalau saya pindahkan ke sana, berarti AS kalikan FY dikurangi AS absen kalikan FY. Nah, berarti lagi. Apapun dibagi 0 ya 0, berarti nggak bisa dihitung lagi. Nah, makanya asumsi leleh menjadi salah. Nah, sekarang kemungkinan yang besar biasanya adalah asumsi tulangan tarik leleh, tulangan tekan, belum, ini menggunakan FS. Nah, asumsinya yang jelas ini. Ya. Berarti rumusnya sekarang saya turunkan. AS absen kalikan FS karena belum leleh. F absen C kalikan A kalikan B sama dengan AS kalikan FY. Ya, sudah saya turunkan dulu.
hilang. Ada di sini aja ya. Jadi AS absen sekarang sebenarnya seperti ini. Nah sekarang udah cari yang kecuali FS-nya. FJ-nya kan sudah ada, F-nya belum ada. Berarti ini saya turunkan lagi. Rumusnya apa? AS absen dikalikan dengan modulus kali regangan S absen. Ya, karena ini kan tekan ini. Ini boleh nggak dikasih gini? Nggak boleh ya. Ya pokoknya ini daerah tekan ya. Ditambah 0,85 F absen C kalikan A kalikan B sama dengan AS kalikan FY. Cek lagi, ini sudah ada, ini 200.000, ini sudah ada, ini belum ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Berarti yang belum ada adalah regangan S. Uraikan lagi regangan S. AS absen kalikan E. Nah, rumusnya ES absen itu berarti grafiknya di sini. Ini ya, S absen. Berarti segitiga, perbandingan segitiga. Ini dibagi dengan ini, sama dengan ini dibagi dengan ini. Ya, jadi rumusnya bandingan segitiga saya bikin lagi di sini. Ini ya. Ini regangan C. Ini regangan C 0,003. Ini adalah C. Yang ini adalah D absen. Ini adalah regangan S absen. Maka regangan S absen dibagi dengan yang ini C min D absen gitu ya. C regangan D absen. Berarti yang ini sama dengan regangan C dibagi dengan yang total semuanya, yaitu C. Maka regangan S sama absen sama dengan C min D absen dibagi dengan C kalikan regangan C. C min D absen dibagi C kalikan 0,003. Nanti rumusnya di sini turunin. C min D absen dibagi C kalikan 0,003. Ditambah 0,85 F absen C kalikan A kalikan B sama dengan AS kalikan FY. Kita cek lagi. Ini berarti ada C yang belum ketahui, ini ada A. Nah, kalau seperti ini bisa C-nya jadikan A atau A-nya jadikan C. Kalau saya lebih enak A-nya digantikan jadi C. Jadi ini saya garis dulu. AS absen kalikan E, C min D absen dibagi dengan C, kalikan 0,03 ditambah 0,85 F absen C. Nah ini A-nya berarti A itu sama dengan beta 1 kalikan C kalikan B sama dengan AS kalikan FY. Nah sekarang tinggal satu saja yang perlu ketahui, yaitu nilai C. Ini semuanya saya kalikan C biar jadi ordo 2, maka ini hilang, ini ada C kuadrat, ini ada C. Berarti nanti ada C1 dan C2. Rumus ABC matematika. Itu ya. Nah, hasilnya yang dipakai yang mana? Nah, bisa yang positif ya. Tapi nanti kita lihat hasilnya lagi. Yang penting pokoknya C-nya itu harus antara nilai yang ini, di antara ini. Jangan sampai misalkan C-nya berapa? 7.000 padahal ini cuma 5.000 tingginya. Nah, itu nggak mungkin. Kalau hasilnya positif-positif ya. Jadi ketemunya ini misalkan 10, ini misalkan tinggi baloknya itu 500, ini ketemunya 20, yang ini ketemunya 1000 ya. Masa titik netralnya ada di luar gitu. Pasti ada di antara itu gitu ya. Kalau ketemu positif. Kalau ketemunya positif negatif ya biasanya lebih jelasnya kita ambil yang positif. Nah, sekarang asumsi pertama berarti tulangan tarik leleh. Cek asumsi. Tulangan tarik leleh. Berarti regangan S harus lebih besar daripada regangan Y.
tulangan tekan, belum meleleh. Berarti regangan S absen harus lebih kecil daripada regangan Y. Regangan Y, ini, 2 ini, sama dengan FY dibagi modulus. Regangan S ini sama regangan S absen yang tadi. Berarti cari dulu ini. Regangan S absen sama dengan, cocokin dengan yang ini. Regangan S sama dengan, nah tadi yang rumus awalnya aku yang bikin rumus lagi ya. Kita bikin rumus lagi aja. Yang ini dibagi dengan D min C, yang ini dibagi dengan C. Berarti regangan S sama dengan D min C dibagi dengan C kalikan 0,003. Nah, ini dicocokin juga dengan yang regangan. Kalau sudah oke, maka tinggal masukkan ke MN. MN tadi rumusnya apa? MN sama dengan 0,85 F absen C kalikan A kalikan B D min setengah A lengannya ditambah AS kalikan tadi AS absen apa tadi? Oh ternyata belum meleleh, berarti langsung menggunakan FS. Kalau asumsi ini sudah benar. Kalau asumsi ini salah, maka Anda harus mengulang lagi ngitung dari sini. Ini menggunakan misalkan, oh asumsinya salah, berarti tegangan tarik belum meleleh, berarti ini FS, ini juga FS. Ya, panjang lagi formulanya. Nah, kalau ini sudah ketemu, berarti MN-nya akan ketemu. MN ketemu, Pi-nya dipakai yang mana Pi-nya? Nah, kalau sekarang kan tegangannya ada dua. Tegangan tarik dan tegangan tekan, gitu kan. Nah, kalau tadi kan cuma ada satu, ya itu yang kita pakai gitu ya, regangannya dipakai. Jadi terjemahannya adalah regangan yang digunakan untuk mencari nilai Pi adalah regangan yang paling terluar. Jadi kalau misalkan saya punya seperti ini, nilai C-nya itu di sini, nilai titik C-nya itu di sini. Di sini ada tulangan, di sini ada tulangan. Yang terjauhnya itu terjauh atau terluar, terjauh. Ya. Jadi jarak pusat ini ke sini kan paling jauh nih, berarti yang dipakai adalah regangan S. Kalau garis netralnya di sini, berarti yang dipakai yang ini. Gitu ya. Jadi titik terjauh dari titik pusat. Jadi, tapi normalnya biasanya tekan itu sedikit daripada tarik. Ya. Jadi yang dipakai yang mana? Kalau dia yang di sini nomor 1 ini, maka yang saya pakai yang ini. Ininya ketemu berapa? 0,005 atau 0,006. Nah, kalau 0,06 berarti di sini 0,06 berarti ya 0,9. Nah, gitu ya. Jadi baru dipakai Pi-nya, maka MU-nya dari Makrek sudah ada, Pi kalikan MN dicek aman atau tidak. Gitu ya untuk penampang tulangan rangkap. Jadi dari tunggal kita kembangkan ke tulangan rangkap. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Nah, ini rada cepat. Mudah-mudahan bisa ketangkap. Nanti kita ulang lagi, review lagi ya. Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang ada pertanyaan? Belum ada? Pak izin bertanya. Silakan, Rizky. Kan tadi di yang rumus MN ditinjau di TS. MN sama dengan CC dikali D min setengah A ditambah CS dikali D min D1. Terus pas disubstitusikan ini ya? Ya Pak, yang itu. Ini kurang ya? Kenapa nggak ada itu? Ya Pak. Oh iya.
Sayangnya yang kelewat, Rizky. Makasih. Oh, baik Pak, makasih Pak. Ada lagi? Iya, benar Rizky. Makasih. Ada yang kelewat? Gitu ya, jadi ada yang kelewat saya tadi, mudah-mudahan semuanya perhatikan. Oke, ada lagi? Silakan. Nggak ada, kita contoh soal. Biar ada kebayang gitu. Jadi, bagaimana kalau saya lupa Pak dari catatan dari Bapak ini gitu misalkan ya. Ini sebenarnya di sini sudah ada. Langkahnya sudah ada, ininya juga sudah ada, ya. Nah, keterangannya juga sudah ada, rumusnya juga sudah ada. Cuman kalau seperti ini, ya saya mencoba dengan Anda paham yang ini, yang perpindahan ini, ya dengan paham dua ini, maka Anda bisa meneruskan rumus ini walaupun meskipun itu lupa. Kalau lupa sih sebenarnya bisa buka buku ya, karena saya ujian biasanya buka buku. Yang paling penting adalah pemahaman. Ya. Jadi kalau udah paham pasti rumus ini menjadi gampang. Ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi jangan sampai nggak paham gitu loh. Nggak paham itu susah. Mau dikasih buku juga nggak ngerti. Ya, kalau lupa masih bisa buka buku, masih bisa buka catatan atau handout yang sudah saya berikan, semuanya sudah ada. Ya. Itu ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya kan hitungan ini kan ketemunya AS ya. Ketemunya itu kan AS. AS selalu dibatasi minimum sama maksimumnya. Itu standar minimumnya. Kalau perhitungannya di sini. Meskipun hitungannya kadang dia di bawah juga bisa juga. Nah, sekarang yang namanya AS. AS itu biasanya kalau kita menggambarkan kan kayak gini. Tapi dalam hitungan itu adalah AS gitu. Itu AS seperti ini. AS air sasen. Ini kenapa ada 3? Ini sebenarnya menerjemahkan ingat bahwa ini ada AS. AS-nya ketemunya 900 gitu ya. Terus Anda mau pasang tulangan berapa D, diameter berapa, jumlahnya berapa. Itu terserah sebenarnya. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi itu apa? Yang pertama adalah pemilihan diameter harus ada yang di pasaran ataupun di SNI. Dan sampai Anda milih diameter 7,5 ya, itu kan nggak mungkin, nanti nyarinya susah. Atau 7 juga nggak ada. Yang ada 6, 8. Nah, dia harus sesuai dulu syarat kedua. Yang kedua, penempatan jumlah ini, jarak ini harus minimal ukuran besar dari kerikil. Anda sudah pernah make desain, kan ada kerikil maksimum berapa, nah gitu ya. Nah, sebenarnya ukuran maksimum itu, tapi kadang make desain bisa dirubah juga. Make desain kita udah merencanakan, orang lain make desain saya menemukan desain baru dengan kerikil 20,5 mili, gitu. Bisa juga. Makanya 2,5 cm, makanya di sini itu biasanya kita pakai 25 mili atau 2,5 cm. Tapi kalau ternyata Pak, saya desainnya diameternya agregat 19 ya boleh, berarti pakai 20 juga boleh. Atau pakai 19 silahkan. Yang penting harus menjaga benar-benar itu. Ya rumusnya apa? Berarti 1/4 pi D kuadrat kalikan jumlahnya. Itulah nilai AS. Ya. D-nya ada diameter. Jadi kalau ini sesuai pasaran, maka ketemu jumlahnya. Kalau jumlahnya saya pakai diameter 6, jumlahnya 20. Nah, ini masangnya di mana 20? Kan balok itu atas dan bawah. Jadi jangan sampai masang balok kayak masang kolom. Di sini diputerin gini. Nah, itu salah besar gitu ya. Jadi ya bawah sama atas. Kadang 2 lapis ini boleh. Ya. Kalau bentangnya tinggi banget bisa 3 lapis juga, tapi jarang juga. Nah, berarti kalau 6 jumlahnya 10. Nggak bisa dipasang gitu. Karena jaraknya dempet-dempet. Pada saat dicor, mortalnya aja yang masuk. Oke, saya rubah jadi diameter 8. Jumlahnya turun jadi 8, masih kegedean. Diameter 10 menjadi 6. Diameter 16 menjadi 5. Oh, dia pasang bisa. Jadi diameter ini bisa berubah dengan jumlah tergantung dari pemasangan di sini mau 1 lapis atau 2 lapis. Atau syarat diameter kerikil tadi masuk nggak gitu. Jadi gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti di lapangan
Setelah dicari-cari di daerah sini tulangan 10-nya tidak ada. Nah, terus ini berarti nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa. Harus nanya perencana dulu nggak? Sebenarnya nggak usah ke perencana, yang penting dijaga saja AS-nya itu sama dengan kalau kita mindah-mindahkan jumlah tulangan. Itu ya, karena hitungan kita kan ketemunya AS sebenarnya. Luas tulangan sama dimensi. Kalau kita perencanaan. Nah, ini semuanya sudah ada, rumusnya sudah ada, bisa diikutin. Di sini juga ada keterangannya. Jika asumsi tulangan tarik ternyata leleh dan tulangan tekan belum leleh, maka harus dicari kembali nilai A. Artinya, jadi kalau saya asumsinya di sini salah, ya nilai ini salah, maka saya harus ngitung ulang dari sini, dari asumsi lagi. Ya, dari asumsi lagi. Jadi nilai-nilai yang ketemu dari awalnya tidak akan digunakan. Oke, itu ya untuk analisisnya. Sekarang kita coba latihan. Nah, ini karena ini pada di kampus pun ini mana ini? Masih ada yang di kampus. Sudah dari rumah. Oke, jadi sekarang seperti ini contohnya ya. Saya punya balok seperti ini. Saya punya lembar baru aja. Nanti soalnya saya bikin, saya ceritakan tapi saya soalnya nggak saya. Jadi saya punya balok bentangnya sekian. Ya. Ini katakanlah sendi-sendi atau sendirol lah. Ya. Di sini bentangnya adalah 5 meter. Oke ya. Ini baloknya nih. Baloknya, aduh nggak bagus. Nah, ini baloknya dimensinya ini adalah 250, ini 400 ya mili. Tulangannya di sini ini adalah 3D 16. Yang di sini juga sama 3D 16. Berarti ini nanti adalah AS-nya, ini adalah AS absennya. Dibebani dengan beban merata atau dengan beban Q. Ini dari hasil hitungan pembebanan, katakanlah sudah saya ketahui. Q-nya sama dengan 2 ton per meter. 2 ton per meter. Oke. F absen C-nya saya pakai 32 MPa. FY-nya, jadi besinya nanti yang saya beli, saya pengen besinya adalah 390 MPa. Mutunya yang migasnya nanti saya pengen ini, untuk yang ini, betonnya ini adalah 32 MPa. Modulo sudah tahu ya, 200.000. Ini selalu kita pakai yang itu. Nah, pertanyaannya, jadi dengan bentang 5 meter, dimensinya sekian, jumlah tulangannya ada 3, atas bawah, mutu dari betonnya 32, mutu dari tulangannya adalah 390, bebannya nanti adalah 2 ton per meter, kira-kira baloknya aman atau tidak? Nah, pertanyaan gitu. Ya, kira-kira baloknya aman atau tidak? Berarti harus dicek. Caranya apa? Berarti MU harus lebih kecil dari Pi kalikan MN. Nah, ini menyatakan aman dan tidak itu ini. MU berarti akibat beban luar, Q 2 ton tadi, Pi nanti dicari, MN adalah kekuatan dari baloknya ini. Pertanyaannya, sudah paham atau belum? Atau soalnya udah paham belum? Tidak ya? Oke. Kalau sudah, berarti sekarang Anda menghitung nilai yang ini. Ya.
Jadi MU lebih kecil dari Pi kalikan MN. Oke. Silakan Anda kerjakan ini. Ya, Anda kan kerjakan ini. Usahakan Anda benar-benar mengerjakan sendiri, salah tidak apa-apa. Seperti biasa ya, seperti yang pernah kalau kita udah kuliah dulu mungkin pernah saya jelaskan. Saya akan jarang sekali memberikan tugas, tapi saya akan sering melakukan kuis. Ya, sering itu ya tidak setiap minggu. Setiap materinya habis, biasanya kita kuis. Latihan soal ini dikerjakan, nanti kita bahas pada saat pertemuan. Kalau salah silakan dikoreksi bagian yang salah, gitu ya, dari Anda yang sudah mengerjakan, tapi dengan Anda sendiri. Jadi dengan kemampuan Anda sendiri. Ya, jadi dengan kemampuan Anda sendiri, Anda kerjakan, nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Nah, ini dikerjakan kurang lebih ya, kalau normalnya sih 1 jam juga udah selesai. Ya. Cuman biasanya kalau di kelas kan langsung dibahas, karena ini di sini ya udahlah nanti aja kita bahas minggu depan. Tapi waktu yang tersisa ini tolong gunakan untuk mengerjakan. Ya, saya tidak peduli hasilnya, yang penting Anda tahu prosesnya. Nanti benar salahnya pada saat kita bahas Anda bisa cocokkan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, ya minggu depan kita akan kuis sampai dengan analisis yang ini. Sebelumnya saya bahas dulu, nanti kuis baru lanjutin ke desain minggu depan. Nah, setelah lanjut ke desain, nanti minggu depannya lagi adalah UTS. Jadi Anda sudah punya bayangan kira-kira ujiannya akan seperti apa. Ya. Jadi tolong nanti ini kerjakan. Yang keluarnya apa ya? Keluarnya pembebanan, sampai dengan inilah kalau untuk kuis ya. Kalau untuk UTS nanti sampai dengan saya jelasin lagi di minggu depan. Nggak usah lama-lama, ini paling setengah jam, sejam juga udah selesai. Ya, jadi nanti Anda ini kerjakan. Pak, saya nggak ngerti bagian ini, Anda bisa japri atau pakai WA group juga boleh. Nanti bisa nanya-nanya untuk mengerjakan ini. Kalau Anda bisa mengerjakan ini, ya nanti kuis juga nggak akan beda jauh. Pasti Anda juga akan bisa. Sekali lagi, jangan berharap mengandalkan teman ya misalkan ya. Pasti kalau soal seperti ini saya bisa rubah-rubah antara satu dengan yang lainnya. Karena mau nggak mau harus mencoba. Yang membedakan adalah kalau sini kan latihan nih. Anda mau nyontek teman Anda ya nggak apa-apa juga. Oh, nggak ada efek apa-apa. Cuman Anda nggak ngerti aja. Tapi kalau Anda coba kerjakan, nggak ngerti nanya, nanti minggu depan dicocokin, oh saya salahnya di sini, saya benarnya di sini. Nah, jadi nanti akan lebih paham. Kalau Anda kerjakan ini, terus besok dicocokin ngerti, kuis nggak usah belajar. Pastikan bisa. Cuman kalau teori kan mau nggak mau harus baca ya. Meskipun saya juga nanti kalau ada ujian teori tetap boleh buka buku. Cuman kalau tanpa membaca, waktunya kan saya press itu. Waktunya saya cepetin gitu. Jadi kalau Anda sama sekali belum pernah membaca, sama sekali tidak tahu halamannya di mana, ya bolak-balik aja. Itu pun kalau di print. Tapi kalau pakai softfile, ya tambah pusing lagi. Apalagi softwarenya pakai HP, ya udah tambah pusing. Tulisannya kecil-kecil gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sekarang masih ada waktu. Anda juga udah di rumah, bisa santai. Anda bisa kerjakan. Ya kalau misalnya sekarang ada perlu ya bisa dilanjutkan nanti. Yang jelas ini udah saya setting kurang lebih setengah jam sampai 1 jam harusnya sudah bisa selesai kalau udah paham. Kalau belum paham ya nanti kalau masih di kampus atau apa ya bisa diskusi. Oke ya, jadi seperti itu. Nanti minggu depan kita akan kuis, waktunya cuman maksimal 45 menit kuisnya. Jadi sangat cepat sekali. Apakah nanti keluar analisis tunggal, atau analisis ulangan rangkap, atau nanti kuisnya keluar tunggal, UTS-nya keluar rangkap, gitu ya, kita nggak tahu. Ya, gitu ya. Mungkin itu saja. Silakan lanjutkan untuk mengerjakan latihan ini.
bisa difoto atau tadi ada yang sudah ngerekam ya, nanti bisa dibagi. Nah sekarang saya nggak bisa ngerekam juga kalau nggak pakai tambahan, software tambahan. Jadi yang punya software tambahan, rekamannya bisa di share di teman-temannya, baik yang kelas A maupun yang kelas B. Nah nanti selanjutnya tinggal di share. Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada, kita cukupkan. Udah mau jam 3. Jadi kalau misalnya ada yang bisa kapasitas 2 kelas, ini bisa masuk ke 2 kelas ya. Di kelas lebih enak. Nah, ruangannya nggak ada. Ruangannya cukup sebenarnya 2 kelas. Mejanya yang nggak ada. Sama kursinya harus nyatu-nyatuin. Repot. Oke, mungkin itu aja ya. Saya kirimkan kalau ini ke WA nanti. Ini saya gini kan. Nah, oke, mungkin itu saja. Ada nggak ini? Bilang cukup? Cukup, Pak. Cukup. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke, saya pamit ya.